Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema semua bersih, hidup jadi nyaman. Oke, jadi tema kita hari ini adalah tentang kebersihan. Dalam Islam, kebersihan kita kenal dengan kebersihan itu dikaitkan dengan toharoh, ya. Apa itu toharoh? Toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan ibadah tertentu. Jadi najis itu lebih mengarah kepada suatu benda yang terkena kotoran. Misalnya, ketika kalian menggendong adik kalian yang masih bayi, kemudian ia buang air kecil, lalu pakaian kalian terkena najis. Ya, terkena air kencing bayi itu najis. Air kencing termasuk najis. Nah, nanti ada pembagiannya lagi. Najis itu terbagi menjadi berapa ya? Oke. Jadi najis itu lebih kepada keadaan suatu tempat atau suatu benda. Ya, misalnya ada tempat tidur kalian terkena kotoran kucing misalnya. Di rumah kalian ada kotoran kucing ya. Nah, itu termasuk salah satu jenis najis ya. Nah, sedangkan hadas itu lebih kepada keadaan tubuh ya, keadaan tubuh manusia ya. Mungkin kalian sudah tahu ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kalau hadas kecil itu buang air kecil, itu termasuk hadas kecil, sedangkan hadas besar itu seperti manusia perempuan yang mengalami haid atau ibu yang baru melahirkan mengalami nifas ya. Jadi hadas ini lebih kepada keadaan tubuh manusia yang sedang tidak suci ya. Jadi misalnya perempuan sedang haid, maka dia tidak boleh melakukan suatu ibadah sampai ia bersuci. Bersucinya itu dengan mandi wajib ya. Itulah anak-anak perbedaan antara najis dan hadas. Kali ini ibu akan menjelaskan mengenai pembagian najis. Apakah kalian ingat najis itu terbagi menjadi berapa? Sudahkah kalian belajar tentang pembagian najis? Oke, kalau belum, ibu akan menjelaskan. Kalau sudah, silakan diingat-ingat lagi ya. Nah, jadi an-najasati atau najis itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Yang kedua najis mutawasito, najis sedang, dan najis mughallazo, najis berat. Najis mukhaffafah yaitu najis ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya ya. Jadi yang termasuk najis mukhaffafah ini hanya air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan itu hanya minum atau makan ASI ya. Jadi kalau adik kalian sudah usia 1,5 tahun dan itu dia buang air kecil, ia hanya minum ASI, kemudian dia buang air kecil karena pakaian kalian, maka itu termasuk najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Nah, tapi kalau adik kalian umurnya 1,5 tahun atau kurang dari 2 tahun,
tapi dia sudah makan buah, minum susu formula, maka itu bukan termasuk ke dalam najis mukhaffafa lagi ya. Nanti itu masuk ke dalam najis mutawasito ya. Ini hanya untuk air kencing bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan hanya minum ASI ya. Jadi kalau minum susu formula tidak termasuk ya. Cara membersihkannya cukup dengan membersihkan air bersih pada benda yang terkena najis. Nah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang terkena air kencing anak wanita harus dicuci. Dan jika terkena air kencing laki-laki cukup dengan memercikkan air padanya. Hadis riwayat Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Nah, ini lebih detailnya ya, cara menyucikan najis mukhaffafa, yaitu yang pertama najisnya dilap atau dihilangkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, percikan air ke tempat yang terkena najis. Lalu yang ketiga, lap hingga kering. Lalu yang kedua adalah najis mutawasito atau najis sedang. Najis yang tergolong sedang yaitu contohnya darah, nanah, kotoran manusia atau hewan, muntah, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Jadi minuman yang memabukkan saja termasuk ke dalam najis ya nak. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian mengenal khamr ya. Jangan sampai kalian terminum khamr ini, sangat berbahaya karena termasuk dosa besar ya. Nah, ini termasuk najis juga jadi khamr ini ya. Kotoran manusia, kotoran hewan, nah itu termasuk najis sedang ya. Nah, kemudian najis mutawasito ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis mutawasito ainiyah yaitu najis yang dapat diketahui dengan indera ya. Jadi kalau najis ainiyah ini dapat terlihat, terasa seperti itu, seperti warna, bentuknya, baunya, atau rasanya itu kelihatan kalau najis ainiyah itu. Cara menyucikannya, dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna, bentuk, bau, dan rasanya. Sedangkan najis mutawasito hukmiyah yaitu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera. Jadi nggak kelihatan kalau najis hukmiyah ini. Tapi kita yakin kalau najis tersebut ada di tempat itu. Nah, seperti percikan air kencing pada celana yang sudah kering, sering mengalami. Jadi kalau bisa ketika kalian sholat maka ganti celananya ya, karena kita tahu ketika kita buang air kecil kita tentu ada percikan air kencing yang menempel di celana kita ya, maka dari itu dianjurkan untuk berganti celana ketika akan sholat. Cara menyucikannya, dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna atau bentuknya, baunya, dan rasanya karena tidak nyata ya. Ini cara detailnya. Cara menyucikan najis mutawasito dengan menghilangkan benda najis tersebut. Setelah kotorannya hilang, baru disiram dengan air suci dan menyucikan. Kalau kotoran najisnya sudah hilang, maka penyiraman air cukup dilakukan sekali saja ya. Lalu yang ketiga adalah najis mughalazo. Najis mughalazo ialah najis berat. Yang termasuk ke dalam najis mughalazo yaitu anjing dan babi serta keturunannya. Segala perkara yang ada hubungannya dengan kedua-dua binatang tersebut, contohnya kotorannya, air kencingnya, keringatnya, lemaknya, air liurnya, dan yang lainnya itu termasuk najis mughalazo. Ini termasuk juga anak yang lahir dari salah satu daripadanya. Jadi kalau ada hewan lain yang dikawinkan dengan anjing atau babi, maka kotoran dari keturunannya itu termasuk najis mughalazo ya. Segala keturunan dari kedua hewan ini maka kotorannya, keringatnya, dan yang lainnya itu termasuk najis mughalazo ya. Ini najis yang berat di antara najis yang lainnya.
Nah, ini cara membersihkannya. Yang pertama, buang kotorannya. Kotorannya dibuang terlebih dahulu. Misalnya kotorannya nempel di sepatu, dibuang dulu. Kemudian cuci tempat najis dengan air tanah. Jadi tempat yang terkena najis itu dicuci dengan air yang dicampur dengan tanah, satu kali saja. Nah, kemudian cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya ya. Air mutlak itu bisa air hujan, air sumur ya, bisa air danau, air laut, itu termasuk air mutlak ya. Dicuci sebanyak 6 kali, dialirkan ya sampai bersih, sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Itulah cara membersihkan najis mughallazah ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai pembagian najis ringan, najis mukhaffafah, najis sedang, najis mutawasito, dan najis berat, najis mughallazah ya. Baiklah, kita masuk ke latihan. Nah, ini Ibu berikan 5 soal latihan, silakan kalian tuliskan soal kemudian jawab ya di buku latihannya. Sedangkan materi yang Ibu sampaikan tadi silakan kalian catat di buku catatannya masing-masing ya. Tulis tanggal dan hari, jangan lupa. Oke anak-anak, itu saja penjelasan dari Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka silakan tanyakan di grup WhatsApp atau di Classroom ataupun komentar pribadi di Classroom ya. Saya dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.